Lahirnya sang penakluk, masa kecil Alexander dan jalan menuju tahta. Lebih dari 2.300 tahun yang lalu, dunia berada dalam masa penuh peperangan. Kerajaan-kerajaan besar saling berebut kekuasaan. Para raja membangun pasukan besar untuk memperluas wilayah mereka. Di antara semua kerajaan yang ada saat itu, satu nama mulai muncul dari wilayah kecil di utara Yunani. Namanya Makedonia. Awalnya, Makedonia bukanlah kerajaan yang disegani. Bangsa Yunani di wilayah selatan sering menganggap mereka sebagai bangsa pinggiran yang belum memiliki pengaruh besar. Namun semuanya berubah ketika seorang raja bernama Philip II naik tahta. Philip II bukan hanya seorang penguasa. Ia adalah seorang pembaharu militer. Ketika menjadi raja, ia menemukan bahwa kekuatan sebuah kerajaan tidak hanya bergantung pada jumlah prajurit, tetapi juga strategi dan disiplin. Ia membangun pasukan baru yang sangat kuat. Salah satu inovasi terbesarnya adalah formasi Phalanx Makedonia. Para prajurit membawa tombak panjang bernama sarissa yang panjangnya bisa mencapai lebih dari 5 meter. Dengan formasi rapat dan disiplin tinggi, pasukan ini mampu menghancurkan barisan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Philip juga memperkuat pasukan berkuda dan menciptakan pasukan elit yang sangat loyal. Dalam waktu singkat, Makedonia berubah dari kerajaan kecil menjadi kekuatan militer terbesar di Yunani. Namun Philip memiliki impian yang lebih besar. Ia ingin menyatukan seluruh Yunani dan suatu hari menyerang musuh terbesar mereka, Kekaisaran Persia. Dan untuk meneruskan ambisinya itu, Philip memiliki seorang putra. Seorang anak yang kelak namanya akan mengguncang dunia. Alexander. Alexander lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di kota Pella, ibu kota kerajaan Makedonia. Sejak kecil, Alexander tumbuh dalam lingkungan kerajaan. Ia melihat bagaimana ayahnya membuat keputusan politik, memimpin pasukan, dan menghadapi musuh. Namun kehidupan Alexander tidak hanya dipenuhi latihan perang. Ibunya, Olympias, memberikan pengaruh besar dalam pembentukan kepribadiannya. Olympias sering menceritakan kisah para pahlawan Yunani kuno kepada Alexander. Salah satu tokoh yang paling dikaguminya adalah Achilles. Bagi Alexander, Achilles bukan sekadar karakter legenda. Ia adalah simbol keberanian, kehormatan, dan kejayaan. Sejak kecil Alexander percaya bahwa hidupnya harus memiliki tujuan besar. Ia tidak ingin hanya menjadi seorang raja. Ia ingin menjadi seseorang yang dikenang sepanjang masa. Untuk membentuk pikirannya, Philip II memberikan pendidikan terbaik yang bisa diperoleh pada zaman itu. Guru Alexander adalah salah satu pemikir terbesar dalam sejarah. Namanya Aristoteles. Di bawah bimbingan Aristoteles, Alexander mempelajari banyak hal. Ia belajar filsafat, ilmu alam, kedokteran, politik, sastra, dan cara memahami manusia. Pelajaran dari Aristoteles membuat Alexander berbeda dari banyak pemimpin militer lainnya. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan. Ia juga menggunakan pengetahuan. Salah satu kisah paling terkenal dari masa muda Alexander adalah ketika ia bertemu seekor kuda liar bernama Bucephalus. Kuda itu sangat besar dan kuat. Banyak prajurit mencoba menjinakkannya, tetapi semuanya gagal. Bucephalus menjadi semakin agresif setiap kali seseorang mendekat. Philip II bahkan berpikir untuk menjual kuda tersebut karena dianggap tidak berguna. Namun Alexander yang masih berusia sekitar 12 tahun melihat sesuatu yang tidak diperhatikan orang lain. Ia menyadari bahwa kuda itu sebenarnya takut pada bayangannya sendiri. Alexander kemudian mengarahkan kuda tersebut menghadap matahari sehingga bayangannya menghilang. Dengan tenang ia mendekati kuda itu.
Perlahan ia menaikinya. Semua orang terkejut. Anak muda itu berhasil melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan para prajurit terbaik kerajaan. Philip II sangat bangga melihat kemampuan anaknya. Sejak hari itu, Bucep Halus menjadi kuda pribadi Alexander. Kuda tersebut nantinya akan menemani Alexander dalam berbagai peperangan besar hingga akhir hayatnya. Semakin dewasa, kemampuan Alexander semakin terlihat. Pada usia 16 tahun, ia sudah dipercaya memimpin kerajaan ketika ayahnya pergi berperang. Saat sebuah pemberontakan terjadi di wilayah utara Makedonia, Alexander langsung mengambil tindakan. Ia memimpin pasukan sendiri dan berhasil menghentikan pemberontakan tersebut. Kemenangan itu menunjukkan bahwa Alexander bukan hanya seorang pangeran. Ia memiliki kemampuan sebagai pemimpin. 2 tahun kemudian, Alexander kembali membuktikan dirinya dalam pertempuran Chaeronea. Saat itu terjadi perang besar antara Makedonia melawan gabungan kota-kota Yunani. Alexander yang baru berusia 18 tahun dipercaya memimpin pasukan berkuda. Dalam pertempuran tersebut, ia menunjukkan keberanian luar biasa. Serangannya berhasil menghancurkan posisi musuh dan membantu Makedonia memenangkan perang. Setelah kemenangan itu, nama Alexander mulai dikenal di seluruh Yunani. Namun kehidupan kerajaan tidak selalu berjalan mulus. Hubungan antara Philip II dan Alexander mulai mengalami masalah. Philip menikah lagi, dan muncul konflik mengenai siapa yang akan menjadi penerus kerajaan. Alexander bahkan sempat meninggalkan istana bersama ibunya. Tetapi konflik keluarga itu belum sempat terselesaikan. Sebuah tragedi besar terjadi. Pada tahun 336 sebelum Masehi, ketika menghadiri sebuah acara kerajaan, Philip II dibunuh oleh salah satu pengawalnya. Kematian Philip membuat seluruh Makedonia berada dalam ketidakpastian. Saat itu Alexander baru berusia 20 tahun. Banyak orang meragukan kemampuannya. Mereka berpikir seorang pemuda tidak mungkin mampu menggantikan raja yang begitu kuat. Namun Alexander membuktikan sebaliknya. Segera setelah naik tahta, ia mengamankan posisi di Makedonia. Kemudian ia menghadapi kota-kota Yunani yang mencoba memberontak. Beberapa wilayah mengira kematian Philip adalah kesempatan untuk mendapatkan kebebasan. Namun mereka salah. Alexander bergerak sangat cepat. Ia membawa pasukan menuju Yunani dan menunjukkan bahwa Makedonia masih memiliki kekuatan. Salah satu pemberontakan terbesar terjadi di kota Thebes. Alexander menghancurkan perlawanan tersebut dan mengirim pesan kuat kepada seluruh Yunani. Tidak ada yang boleh meremehkan kerajaan baru di bawah kepemimpinannya. Kini Alexander telah menjadi raja. Tetapi menjadi raja Makedonia bukanlah tujuan akhirnya. Di pikirannya sudah ada rencana yang jauh lebih besar. Ia ingin melakukan sesuatu yang bahkan ayahnya belum sempat lakukan. Menyeberangi Asia. Mengalahkan Kekaisaran Persia. Dan menciptakan kerajaan terbesar yang pernah dikenal dunia. Perjalanan Alexander Agung baru saja dimulai. Seorang pemuda berusia 20 tahun akan segera meninggalkan tanah kelahirannya dan memulai salah satu ekspedisi penaklukan terbesar sepanjang sejarah manusia. Alexander Agung menghancurkan Kekaisaran Persia dan menguasai dunia timur. Setelah menjadi Raja Makedonia pada usia 20 tahun, Alexander menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak hanya ingin mempertahankan kerajaan yang diwariskan oleh ayahnya. Ia ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh raja manapun sebelumnya. Menaklukkan Kekaisaran Persia. Selama lebih dari 2 abad, Persia menjadi kekuatan terbesar di dunia. Wilayahnya membentang sangat luas. Dari Mesir di barat, Asia Tengah di utara,
hingga wilayah dekat India di timur. Pasukan Persia terdiri dari prajurit dari berbagai bangsa. Mereka memiliki jumlah yang sangat besar dan kekayaan yang luar biasa. Bagi sebagian besar pemimpin, melawan Persia adalah mimpi yang hampir mustahil. Namun bagi Alexander, Persia bukan ancaman. Persia adalah tujuan. Sejak masa ayahnya, Philip II sudah merencanakan ekspedisi menuju Asia. Namun sebelum rencana itu terlaksana, Philip meninggal. Kini Alexander mengambil alih impian tersebut. Pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander mengumpulkan pasukannya. Sekitar 40.000 prajurit Makedonia dan Yunani bersiap meninggalkan Eropa. Mereka membawa senjata, persediaan makanan, dan keyakinan bahwa mereka akan mengubah sejarah. Perjalanan besar itu dimulai ketika Alexander menyeberangi Selat Hellespont menuju Asia. Menurut cerita kuno, saat tiba di Asia, Alexander melakukan sebuah simbol penting. Ia melemparkan tombaknya ke tanah Asia. Tindakan itu menunjukkan bahwa ia datang bukan sebagai pengunjung. Ia datang sebagai penakluk. Sebelum melanjutkan perjalanan, Alexander mengunjungi kota kuno Troya. Tempat itu sangat penting baginya karena kisah perang Troya menjadi inspirasi sejak masa kecilnya. Ia menghormati makam Achilles, pahlawan yang sangat ia kagumi. Bagi Alexander, perjalanan ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa namanya juga akan dikenang seperti para pahlawan dalam legenda. Namun tidak lama kemudian, ujian pertama datang. Pasukan Alexander bertemu dengan tentara Persia di Sungai Granicus. Pertempuran ini menjadi perang besar pertama antara Makedonia dan Persia. Para jenderal Alexander menyarankan agar mereka berhati-hati. Posisi Persia lebih menguntungkan. Mereka berada di seberang sungai dan telah siap menunggu serangan. Tetapi Alexander tidak ingin memberi waktu kepada musuh. Ia memimpin serangan langsung. Pasukan berkuda Makedonia menerjang sungai dengan kecepatan tinggi. Anak panah beterbangan. Suara benturan pedang memenuhi medan perang. Alexander sendiri bertarung di garis depan. Keberaniannya membuat para prajurit semakin bersemangat. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Persia akhirnya dikalahkan. Kemenangan Granicus membuka jalan bagi Alexander untuk memasuki Asia Kecil. Banyak kota yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Persia mulai bergabung dengannya. Namun Raja Persia, Darius III, tidak tinggal diam. Ia mulai mengumpulkan pasukan besar untuk menghentikan Alexander. Pertemuan berikutnya terjadi di Issus pada tahun 333 sebelum Masehi. Kali ini Alexander menghadapi pasukan Persia yang jauh lebih besar. Darius III sendiri turun langsung memimpin pasukannya. Ia yakin bahwa jumlah tentaranya cukup untuk menghancurkan Makedonia. Namun Alexander memiliki keunggulan lain. Strategi. Medan pertempuran Issus cukup sempit. Hal ini membuat Persia tidak dapat menggunakan jumlah pasukannya secara maksimal. Alexander melihat kesempatan tersebut. Ia memimpin serangan kavaleri menuju posisi Darius. Tujuannya sederhana. Bukan menghancurkan seluruh pasukan, tetapi menjatuhkan pemimpinnya. Ketika Alexander semakin mendekati kereta perang Darius, sang raja mulai kehilangan kendali. Darius akhirnya memilih melarikan diri. Kepergian Raja Persia membuat pasukannya kehilangan semangat. Pertempuran Issus menjadi kemenangan besar kedua bagi Alexander. Namun kemenangan itu membawa kejutan lain. Keluarga Darius III tertinggal di perkemahan Persia. Mereka menjadi tawanan Alexander. Banyak orang mengira Alexander akan menggunakan kesempatan itu untuk mempermalukan musuhnya.
Namun ia justru melakukan hal yang tidak biasa. Ia memperlakukan keluarga Darius dengan hormat. Ia memberikan perlindungan dan memastikan mereka tidak disakiti. Sikap tersebut membuat banyak orang Persia mulai menghormati Alexander. Setelah Issus, Alexander melanjutkan ekspansinya. Ia tidak langsung mengejar Darius. Ia memilih menguasai wilayah pesisir agar Persia kehilangan akses laut. Salah satu tantangan terbesar datang dari kota Tirus. Tirus adalah kota pelabuhan yang sangat kuat. Letaknya berada di sebuah pulau yang dilindungi tembok tinggi. Selama bertahun-tahun, kota itu dianggap hampir tidak mungkin ditaklukkan. Tetapi Alexander tidak menyerah. Ia memerintahkan pasukannya membangun jalan besar dari daratan menuju pulau tersebut. Ribuan prajurit bekerja selama berbulan-bulan. Mereka membawa batu dan tanah untuk menciptakan jalur menuju tembok kota. Pasukan Tirus terus melakukan perlawanan. Mereka menyerang dari atas tembok menggunakan kapal dan senjata jarak jauh. Namun Alexander terus maju. Akhirnya jalan tersebut selesai. Pasukan Makedonia membawa menara pengepungan dan mesin perang menuju tembok Tirus. Setelah pengepungan panjang, kota itu akhirnya jatuh. Kemenangan di Tirus menunjukkan bahwa tidak ada benteng yang terlalu kuat bagi Alexander. Setelah itu, Alexander bergerak menuju Mesir. Di sana, masyarakat Mesir menyambutnya sebagai pembebas. Mereka telah lama berada di bawah kekuasaan Persia. Alexander kemudian dinobatkan sebagai penguasa Mesir. Di wilayah tersebut, ia mendirikan sebuah kota baru. Namanya Alexandria. Kota ini kelak menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar dalam sejarah manusia. Namun Alexander belum selesai. Ia masih harus menghadapi musuh utamanya. Darius III. Raja Persia kembali mengumpulkan pasukan besar. Kali ini ia ingin menghentikan Alexander untuk selamanya. Pertemuan terakhir mereka terjadi di sebuah tempat bernama Gaugamela. Inilah pertempuran yang akan menentukan nasib seluruh dunia kuno. Di satu sisi berdiri pasukan Persia dalam jumlah sangat besar. Di sisi lain berdiri pasukan Alexander yang lebih kecil, tetapi sangat disiplin. Sebelum perang dimulai, banyak orang berpikir Alexander akan kalah. Namun Alexander memiliki rencana. Ia tidak melihat jumlah musuh. Ia melihat kelemahan mereka. Ketika pertempuran dimulai, pasukan Persia menyerang dengan kereta perang. Tetapi formasi Makedonia berhasil menghindarinya. Alexander kemudian memimpin pasukan berkudanya menyerang sisi pasukan Persia. Perlahan-lahan sebuah celah terbuka. Dan Alexander melakukan serangan yang paling menentukan. Ia langsung menuju pusat komando Darius. Sekali lagi, Raja Persia menghadapi Alexander. Dan sekali lagi, Darius memilih mundur. Pasukan Persia akhirnya hancur. Pertempuran Gaugamela menjadi kemenangan terbesar Alexander. Kekaisaran Persia yang telah berdiri selama ratusan tahun akhirnya runtuh. Alexander kini bukan hanya Raja Makedonia. Ia telah menjadi penguasa sebagian besar dunia yang dikenal pada masa itu. Namun ambisinya belum berakhir. Di hadapannya masih ada wilayah yang belum pernah ditaklukkan. Asia Tengah. Dan sebuah negeri jauh di timur bernama India. Perjalanan Alexander menuju ujung dunia baru saja dimulai. Alexander Agung menuju ujung dunia, India, pemberontakan pasukan, dan akhir sang penakluk. Setelah menghancurkan kekaisaran Persia dalam pertempuran Gaugamela, Alexander Agung kini menjadi penguasa wilayah yang sangat luas. Dari Yunani hingga Persia. Dari Mesir hingga Asia Tengah. Namun bagi Alexander,
kemenangan itu belum cukup. Dalam pikirannya, masih ada dunia yang belum ia taklukkan. Ia percaya bahwa masih banyak wilayah di luar batas pengetahuan bangsa Yunani. Dan selama masih ada tanah yang belum dijelajahi, ambisinya belum selesai. Alexander kemudian melanjutkan perjalanan ke wilayah timur. Namun kali ini, musuh yang ia hadapi bukan hanya kerajaan besar. Ia menghadapi alam yang keras, medan yang sulit, dan pasukan yang menggunakan strategi berbeda dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Setelah Persia jatuh, Alexander bergerak menuju wilayah Asia Tengah. Daerah tersebut terdiri dari pegunungan tinggi, gurun luas, dan wilayah yang sulit dikendalikan. Berbeda dengan Persia yang memiliki satu pemerintahan besar, wilayah ini dipenuhi kelompok-kelompok kecil yang sering melakukan perlawanan. Pasukan Alexander harus menghadapi serangan mendadak dan perang gerilya. Pertempuran berlangsung selama bertahun-tahun. Banyak prajurit mulai merasa lelah. Mereka telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun. Mereka telah melewati ribuan kilometer. Namun Alexander tetap berada di depan pasukannya. Ia tidak hanya memberi perintah dari belakang. Ia selalu ikut bertempur. Keberanian inilah yang membuat banyak prajurit tetap setia kepadanya. Selama berada di Asia Tengah, Alexander mulai memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia. Ia tidak hanya ingin menjadi penguasa Yunani. Ia ingin menciptakan sebuah kerajaan yang menggabungkan budaya timur dan barat. Ia mulai mengadopsi beberapa kebiasaan Persia. Hal ini membuat sebagian prajurit Makedonia tidak senang. Mereka merasa Alexander mulai menjauh dari tradisi mereka. Namun bagi Alexander, penyatuan budaya adalah cara untuk mempertahankan kerajaan yang sangat besar. Ia tidak ingin hanya menjadi penjajah. Ia ingin menjadi penguasa seluruh bangsa yang berada di bawah kekuasaannya. Salah satu langkah penting Alexander adalah pernikahannya dengan Roxana. Roxana adalah seorang bangsawan dari wilayah Baktria. Pernikahan tersebut bukan hanya hubungan pribadi. Ini juga menjadi simbol penyatuan antara bangsa Makedonia dan bangsa Timur. Alexander berharap generasi baru akan lahir dari perpaduan berbagai budaya. Sebuah dunia baru yang tidak terbagi antara Yunani dan Asia. Namun tujuan berikutnya sudah menunggu. India. Bagi bangsa Yunani, India adalah negeri yang penuh misteri. Mereka mengenal India melalui cerita para pedagang dan penjelajah. Negeri itu terkenal karena kekayaannya, sungai-sungai besarnya, dan kerajaan-kerajaan yang kuat. Pada tahun 327 sebelum Masehi, Alexander mulai bergerak menuju India. Perjalanan tersebut menjadi salah satu perjalanan paling berat dalam hidupnya. Pasukannya harus melewati pegunungan Hindukus. Gunung-gunung tinggi dengan udara tipis dan suhu yang sangat dingin. Banyak prajurit mengalami kesulitan. Namun Alexander terus berjalan bersama mereka. Ia ikut merasakan penderitaan yang sama. Sikap tersebut membuat pasukannya tetap menghormatinya. Ketika memasuki India, Alexander bertemu dengan banyak kerajaan lokal. Sebagian menyerah tanpa perlawanan. Namun sebagian lainnya memilih bertarung. Salah satu lawan terbesarnya adalah Raja Porus. Porus adalah penguasa wilayah di sekitar sungai Hydaspes. Ia memiliki pasukan yang berbeda dari musuh-musuh Alexander sebelumnya. Pasukan India membawa sesuatu yang belum pernah dihadapi Makedonia. Gajah perang. Hewan besar tersebut dilengkapi perlengkapan perang dan membawa prajurit di atasnya. Bagi tentara Makedonia, pemandangan itu sangat menakutkan. Mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu. Pertempuran Hydaspes terjadi pada tahun 326 sebelum Masehi.
Raja Porus memilih posisi yang kuat. Sungai besar berada di antara kedua pasukan. Hujan deras membuat keadaan semakin sulit. Alexander tidak menyerang secara langsung. Ia menggunakan strategi yang menjadi ciri khasnya. Ia mencari kelemahan lawan. Pada malam hari, Alexander melakukan gerakan rahasia. Ia membawa sebagian pasukan menyeberangi sungai di lokasi yang tidak dijaga ketat. Ketika pasukan India menyadari serangan itu, semuanya sudah terlambat. Pertempuran berlangsung sengit. Gajah perang India menyerang barisan Makedonia. Banyak prajurit terluka. Namun disiplin pasukan Alexander membuat mereka mampu bertahan. Pada akhirnya, Raja Porus dikalahkan. Tetapi Alexander sekali lagi menunjukkan sikap berbeda dari penakluk biasa. Ketika Porus dibawa menghadapnya, Alexander bertanya, "Bagaimana engkau ingin diperlakukan?" Porus menjawab, "Perlakukan aku seperti seorang raja." Alexander kagum dengan keberanian tersebut. Ia tidak membunuh Porus. Sebaliknya, ia mengembalikan wilayahnya dan menjadikannya sekutu. Setelah kemenangan itu, Alexander ingin terus bergerak lebih jauh ke timur. Namun masalah besar muncul. Bukan dari musuh, melainkan dari pasukannya sendiri. Para prajurit Makedonia mulai menolak melanjutkan perjalanan. Mereka sudah bertahun-tahun jauh dari rumah. Mereka telah melewati banyak perang. Mereka merasa batas kemampuan mereka sudah tercapai. Di tepi sungai Hiphasis, para prajurit akhirnya menyatakan bahwa mereka tidak ingin maju lagi. Alexander sangat marah. Ia mengurung diri selama beberapa hari. Ia berharap pasukannya berubah pikiran. Namun kali ini, bahkan tentara paling setianya tidak bergerak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alexander harus menerima keputusan pasukannya. Ia memutuskan kembali ke barat. Perjalanan pulang ternyata jauh lebih sulit. Alexander membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok. Sebagian berjalan melalui laut. Sebagian mengikuti jalur darat. Alexander sendiri memilih melewati gurun Gedrosia. Keputusan itu menjadi salah satu kesalahan terbesar dalam ekspedisinya. Gurun tersebut hampir tidak memiliki air. Suhu sangat panas pada siang hari. Banyak prajurit meninggal karena kelelahan dan kehausan. Pasukan yang pernah menaklukkan kerajaan terbesar dunia kini berjuang hanya untuk bertahan hidup. Akhirnya Alexander tiba kembali di Babylon. Ia mulai merencanakan ekspedisi baru. Ia ingin menjelajahi wilayah Arab. Ia ingin membangun armada besar. Bahkan ada kemungkinan ia merencanakan penaklukan baru menuju wilayah barat. Namun semua rencana itu tidak pernah terwujud. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander jatuh sakit di Babylon. Awalnya hanya demam biasa. Namun kondisinya semakin memburuk. Hari demi hari berlalu. Para dokter terbaik mencoba menyembuhkannya. Tetapi penyakit itu terus melemahkan tubuhnya. Menurut beberapa catatan, Alexander masih berusaha berkomunikasi dengan para jenderalnya meskipun sudah sangat lemah. Ketika para prajurit datang untuk memberikan penghormatan terakhir, Alexander tidak mampu berbicara. Ia hanya menggerakkan tangannya. Beberapa hari kemudian, Alexander Agung meninggal dunia. Usianya baru 32 tahun. Seorang pemuda yang memulai perjalanan dari kerajaan kecil Makedonia telah berhasil menciptakan salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah. Namun setelah kematiannya, pertanyaan terbesar muncul. Apakah warisannya akan bertahan? Dan bagaimana dunia akan berubah setelah kepergian sang penakluk?
Jawabannya akan menentukan bagaimana Alexander dikenang hingga ribuan tahun kemudian. Warisan Alexander Agung, kekaisaran yang pecah dan legenda sang penakluk dunia. Ketika Alexander Agung menghembuskan napas terakhirnya di Babylon pada tahun 323 sebelum Masehi, dunia kehilangan salah satu pemimpin paling luar biasa dalam sejarah. Seorang pemuda yang hanya hidup selama 32 tahun telah melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Ia meninggalkan Makedonia sebagai seorang raja muda. Ia kembali sebagai penguasa kekaisaran terbesar yang pernah dikenal dunia saat itu. Namun setelah kepergiannya, muncul pertanyaan besar. Siapa yang akan meneruskan kerajaan Alexander? Siapa yang mampu menjaga wilayah yang begitu luas? Dan apakah impian Alexander untuk menyatukan dunia akan tetap bertahan? Alexander tidak meninggalkan penerus yang cukup kuat untuk langsung menggantikannya. Ia memiliki seorang anak yang belum lahir dari Roxana. Ia juga memiliki seorang saudara bernama Archidamus. Namun tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan dan pengaruh sebesar Alexander. Para jenderal terdekatnya mulai berkumpul. Mereka adalah orang-orang yang selama bertahun-tahun membantu Alexander memenangkan peperangan. Mereka dikenal sebagai Diadochi, yang berarti para penerus. Awalnya mereka mencoba menjaga persatuan kekaisaran. Namun ambisi pribadi mulai muncul. Masing-masing ingin menguasai wilayah terbesar. Akhirnya, kerajaan Alexander terpecah menjadi beberapa bagian. Di Mesir, salah satu jenderal Alexander bernama Ptolemy membangun kerajaan baru. Ia mendirikan dinasti Ptolemaic yang bertahan selama hampir 3 abad. Kerajaan ini kemudian menjadi pusat budaya dan ilmu pengetahuan dunia. Di Asia, Seleucus mendirikan Kekaisaran Seleukia. Wilayahnya membentang sangat luas dari Anatolia hingga Asia Tengah. Sementara itu, di Makedonia dan Yunani muncul kerajaan baru yang dikendalikan oleh penerus Alexander lainnya. Meskipun Kekaisaran Alexander tidak bertahan sebagai satu negara, pengaruhnya justru semakin menyebar. Warisan terbesar Alexander bukan hanya wilayah yang ia taklukkan. Warisan terbesarnya adalah perubahan dunia. Sebelum Alexander, dunia timur dan barat berkembang secara terpisah. Namun setelah ekspedisinya, berbagai budaya mulai bercampur. Bahasa Yunani menyebar ke wilayah yang sangat luas. Kota-kota baru dibangun. Ilmu pengetahuan berkembang. Perdagangan antar wilayah meningkat. Periode ini dikenal sebagai zaman Helenistik. Sebuah era ketika budaya Yunani bertemu dengan budaya Mesir, Persia, dan Asia. Salah satu simbol terbesar warisan Alexander adalah kota Alexandria di Mesir. Kota yang didirikan Alexander ini berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan terbesar pada zamannya. Di sana berdiri perpustakaan Alexandria. Tempat tersebut menjadi rumah bagi ribuan naskah dari berbagai penjuru dunia. Para ilmuwan datang untuk belajar dan bertukar pengetahuan. Matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat berkembang pesat. Banyak penemuan besar lahir dari lingkungan intelektual yang dipengaruhi oleh dunia Helenistik. Alexander juga meninggalkan pengaruh besar dalam dunia militer. Strateginya masih dipelajari hingga sekarang. Ia memahami bahwa perang bukan hanya tentang jumlah pasukan. Perang adalah tentang strategi, kecepatan, informasi, dan kemampuan membaca kelemahan musuh. Dalam setiap pertempuran, Alexander selalu memiliki rencana. Ia tidak menyerang secara sembarangan. Ia mempelajari lawan. Ia memanfaatkan medan. Dan ia berani mengambil risiko besar. Itulah alasan mengapa ia mampu mengalahkan kerajaan yang jauh lebih besar. Namun sejarah Alexander tidak hanya berisi kemenangan.
ada sisi lain yang sering diperdebatkan. Bagi sebagian orang, Alexander adalah pahlawan besar. Ia menyebarkan ilmu pengetahuan. Ia membangun kota. Ia menghubungkan berbagai peradaban. Tetapi bagi sebagian lainnya, ia adalah seorang penakluk yang menyebabkan banyak peperangan. Kota-kota yang menolak tunduk mengalami kehancuran. Banyak nyawa hilang dalam perjalanan militernya. Karena itu, Alexander menjadi salah satu tokoh sejarah yang paling kompleks. Ia bisa dilihat sebagai pembangun sekaligus penghancur. Sebagai pemimpin yang membawa kemajuan, tetapi juga membawa peperangan. Salah satu misteri terbesar yang masih belum terpecahkan hingga hari ini adalah makam Alexander Agung. Setelah meninggal di Babylon, tubuhnya dibawa kembali ke Mesir. Menurut catatan sejarah, ia dimakamkan di Alexandria. Selama ratusan tahun, makam Alexander menjadi tempat yang sangat terkenal. Banyak tokoh besar seperti Julius Caesar dipercaya pernah mengunjunginya. Namun seiring berjalannya waktu, lokasi makam tersebut menghilang. Berbagai pencarian telah dilakukan. Para arkeolog terus mencari petunjuk. Tetapi hingga sekarang, makam Alexander masih menjadi salah satu misteri terbesar dunia kuno. Kisah Alexander Agung memberikan banyak pelajaran. Ia mengajarkan bahwa usia muda bukan batas untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Dalam waktu yang sangat singkat, ia mampu mengubah peta dunia. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin membutuhkan keberanian, pengetahuan, dan visi yang besar. Namun kisahnya juga mengingatkan bahwa kekuasaan yang terlalu besar memiliki tantangan tersendiri. Sebuah kerajaan bisa dibangun oleh satu orang. Tetapi mempertahankannya membutuhkan lebih dari sekadar kemenangan perang. Lebih dari 2000 tahun telah berlalu sejak Alexander meninggal. Namun namanya masih hidup. Patung-patungnya masih berdiri. Kisah pertempurannya masih dipelajari. Strateginya masih dianalisis. Dan perjalanan hidupnya masih menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Alexander Agung bukan hanya seorang raja. Ia adalah simbol dari ambisi manusia untuk mencapai sesuatu yang dianggap mustahil. Dari seorang anak kecil di Makedonia, ia berubah menjadi penakluk yang mengguncang dunia. Dari seorang pemuda berusia 20 tahun, ia menjadi legenda yang bertahan selama ribuan tahun. Jika kamu menikmati kisah penaklukan dunia oleh Alexander Agung, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah sejarah luar biasa lainnya. Jangan lupa tekan tombol like jika video ini memberikan informasi baru dan menarik. Bagikan video ini atau share kepada teman-teman yang juga menyukai sejarah dunia. Karena setiap kisah masa lalu menyimpan pelajaran berharga tentang keberanian, ambisi, dan perjalanan manusia mengubah dunia. Sampai bertemu di cerita sejarah berikutnya.